Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Begini firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya lah hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun kita orang percaya, perseteruan tidak bisa dihindari. Ada saja hal yang membuat terjadi perseteruan. Terkadang maksud baik pun bisa berujung pada perseteruan. Dan perseteruan ini sangat merugikan sebab tidak membawa ketenangan bagi orang yang melakukannya. Bukan hanya itu, akan tetapi perseteruan juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan Allah. Untuk itulah harus dilakukan perdamaian. Memang berdamai itu bukanlah pekerjaan yang mudah, walaupun semua tahu perbuatan itu baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Seorang yang bersalah harus mendatangi seterunya dan menyampaikan penyesalannya, dan seterunya itu juga harus mau mengampuninya. Inilah usaha atau proses perdamaian yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Mungkin ada yang berpikir, tidak usahlah meminta maaf. Yang penting saya sudah sadar dan menyesal atas kesalahan saya. Berdoa kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Tuhan pasti mengampuni saya. Tapi tunggu dulu, cara begitu tidaklah cukup. Perdamaian tidak akan pernah terjadi jika tidak diselesaikan antara dua belah pihak yang berseteru. Mungkin saudara merasa itu sudah selesai, tetapi orang lain yang saudara jahati belum tentu itu selesai. Bahkan bagi Allah, cara yang begitu tidaklah cukup. Yesus pernah mengatakan begini, jika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu ia teringat akan orang yang pernah ia sakiti, maka ia harus meninggalkan persembahan itu dulu dan pergi kepada orang itu untuk berdamai. Artinya, perseteruan kita dengan sesama ada kaitannya atau pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan Tuhan Allah. Oleh sebab itulah perdamaian harus dikerjakan. Untuk orang yang tersakiti ada pesan Tuhan, supaya mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Artinya, jika ada yang meminta maaf, dia tidak boleh mengeraskan hatinya atau berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun, karena engkau sudah terlalu jahat padaku." Jika ada orang yang seperti ini, ingatlah juga akan perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang orang yang berhutang. Ada seorang hamba berhutang kepada tuannya dan tidak dapat membayar hutangnya itu, dan datang kepada tuannya berkata, "Tuan, berikan aku waktu untuk membayar hutang-hutangku." Tapi tuan itu berkata, "Tidak usah engkau membayarnya, aku akan menghapuskan hutang-hutangmu." Lalu si hamba ini bertemu lagi dengan orang yang berhutang kepadanya dan tidak sanggup membayar hutang-hutangnya. Tetapi hamba ini memasukkan orang tersebut ke penjara sampai hutangnya lunas. Tuan yang baik hati itu mendengar berita itu, lalu memasukkan hamba yang jahat ini ke dalam penjara. Hutangnya tidak jadi dihapuskan. Demikianlah orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Maka ia yang tadinya sudah mendapat pengampunan dari Allah, akhirnya juga tidak jadi diampuni. Jadi pengampunan itu wajib diberikan. Bagaimana jika orang-orang yang bersalah itu tidak datang meminta maaf? Haruskah mereka diampuni?
ia harus diampuni juga. Seperti Yesus mengampuni orang-orang jahat di kayu salib, demikianlah kita juga harus mengampuni setiap orang. Mengingat jalan yang ditempuh untuk sebuah perdamaian tidaklah mudah, maka akan lebih baik bagi kita menghindari perseteruan. Dengan menjauhkan diri dari segala yang jahat, jangan berpikir dan berbuat jahat kepada orang lain, atau melakukan kesalahan yang menimbulkan perseteruan. Seia sekatalah, seperasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati. Jika ini berdiam di dalam hati dan pikiran kita, perseteruan bisa dihindari. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Sebab jika kita membalas kejahatan orang lain, maka kita sendiri pun masuk dalam golongan orang bersalah atau jahat, sehingga harus menempuh proses perdamaian yang tidak mudah dilakukan. Dan yang paling penting untuk menghindari perseteruan adalah menjaga lidah, karena dari situ banyak muncul persoalan dan berbagai kejahatan. Dalam nas khotbah kita disebutkan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tetapi bukan berarti menjaga lidah itu kita menjadi diam saja. Sebab dari lidah juga bisa datang kebaikan. Seperti perkataan-perkataan berkat, penghiburan, pujian, serta pengajaran tentang firman Tuhan dan yang lainnya. Jadi pergunakanlah lidah untuk kebaikan semua orang, untuk memberkati dan menghibur orang lain. Amin.